Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No battery. Please charge. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tuqa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, di pagi hari ini Ustaz mungkin ingin sedikit mereview Low battery. Please charge. kajian kita kemarin di hari Ahad, tarbiyah syakhsiyah yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Penulis di sana mengutarakan bahwa yang paling pertama adalah memperbanyak tilawah Al-Quran. Ustaz, ada sebuah kisah dulu diceritakan oleh guru Ustaz waktu di pondok. Low battery. Please charge. Jadi beliau dulu sebelum menjadi seorang musyrif ustadz, ya, seorang musyrif, itu pernah kerja di sebuah perusahaan. Perusahaan ini besar, ya, gedungnya besar. Ada pintu depan, ada pintu belakang. Pintu depan itu biasanya langsung terhubung ke jalan raya. Ini tempatnya di Jakarta. Biasanya kalau pulang Low battery. kerja atau pulang dari kantor itu, Power off. ya, itu pulangnya lewat pintu depan. Otomatis di sana langsung masuk Transjakarta, ya, busway dan segala macamnya agar akses pulangnya lebih cepat, membutuhkan waktu yang lebih cepat. Kalau jalur belakang itu langsung terhubung ke pemukiman warga. Biasanya di sana ada tukang ojek, ya, tukang beca, segala macam. Nah, biasanya guru Ustadz ini pulang itu lewat pintu depan, karena namanya di Jakarta harus cepet-cepet. Busway itu harus cepet. Gitu. Pulang tuh harus cepet. Kalau makin maghrib itu biasanya makin padat, apalagi kereta. Tapi saat itu, di hari itu, ternyata hatinya tergerak untuk pulang lewat pintu belakang. Yang mana seperti tadi saya sampaikan, langsung terhubung ke pemukiman warga dan tentunya di sana tidak ada busway dan segala macamnya. Hanya ada tukang ojek, tukang beca dan yang lain. Akhirnya nyarilah ojek, nggak ketemu, ya, karena sudah habis itu jam pulang kerja, apalagi di Jakarta. Tukang beca pun ternyata ada sisa satu. Tukang becanya lagi duduk aja di atas becanya. Tapi bukan hanya duduk biasa, ternyata lagi tilawah Al-Quran. Usianya sudah sepuh, mungkin sekitar 60 tahun. Ya. Saat baca Quran pun matanya menyipit-nyipit, ya, karena mungkin ada sudah silinder dan segala macam. Tapi masih disempatkan untuk ngaji, berusaha untuk ngaji tilawah Al-Quran. Akhirnya, ya, guru Ustadz itu naiklah beca itu sambil ngobrol di perjalanan. Pak, kelihatannya rajin banget ngaji, Pak. Iya nih, Dek, alhamdulillah, gitu ya. Ke guru Ustadz manggilnya Dek. Sehari berapa juz, Pak? Ya. Harapan kita ketika ditanya berapa juz, mungkin jawabnya 5 juz, 10 juz, gitu ya. Atau mungkin 1 juz sehari. Ternyata Masya Allah sehari hatam. Sehari hatam, 30 juz. Ya, seharinya hatam. Dan ternyata, ya, aktivitasnya bukan hanya sebagai tukang beca. Ya, tukang beca itu cuman dari siang sampai maghrib, menjelang maghrib. Malam itu lanjut lagi. Ya, kadang keliling jadi tukang bakso katanya. Pagi juga kadang kerja di orang jadi tukang bubur. Padat jadwalnya. Ternyata bisa hatam Al-Quran 30 juz. Ya. Dan ternyata kuncinya adalah beliau tidur malamnya sedikit. Jam 1 itu, ya, jam 1 itu bangun, sholat, langsung ngaji. Sampai menjelang subuh. Sebelum subuh tidur dulu sebentar, 30 menit, subuh langsung persiapan lagi.
Ya, subuh langsung persiapan lagi. Low battery. Please. Tapi kalau kita perhatikan ya, di sisi lain, mungkin banyak orang pun jam 1 tuh bangun. Banyak. Yang bangun jam 1 malam itu banyak. Perhatikannya ke sini aja ya. Yang bangun jam 1 malam itu banyak. Tapi terkadang bangunnya untuk nonton bola misalkan, gitu ya. Atau main rengket misalkan gitu. Ya. Jam 1 malam, wah terus. Bahkan nggak tidur daripada Isya. Terus daripada Isya sampai subuh main game aja terus. Full, non-stop. Ya. Tapi ya Bapak ini, Masya Allah. Ya. Dan ini fenomena yang bukan hanya kita jadikan sebuah bahan candaan. Yang satu ngaji di satu malam, yang satu lagi nonton bola, dan persiapannya luar biasa. Kadang nyiapin sukronya, kadang nyiapin minumnya. Itu hanya untuk nonton bola, Piala Dunia misalkan kemarin, Champions League segala macam. Wah, persiapannya luar biasa buat nonton bola. Ya. Ini perlu kita renungi, bukan hanya sebagai perbandingan yang oh iya ya ternyata ada juga yang memanfaatkan waktunya buat hal-hal yang sia-sia. Harus kita renungi karena ini mungkin bisa jadi ada di antara kita. Ya. Apalagi nanti mungkin di bulan September yang dekat diberikan jatah oleh pondok untuk bisa pulang bermalam. Hati-hati. Itu antum diuji di situ. Kalau sudah pegang HP itu ujiannya di situ. Kalau bisa jangan pegang HP lah sebetulnya. Low battery. Nah, ini kan berarti Charge. ada masalah. Yang satu bisa kuat untuk dengan Al-Quran padahal padat luar biasa, usianya pun sudah usia sepuh 60 tahun, tapi kuat dengan Al-Quran. Satu lagi masih muda, tapi bisa nonton bola full semalaman, main game semalaman. Ini ada masalah. Ini kan ada masalah. Dan suatu masalah itu kalau misalkan kita mau cari solusinya, harus cari dulu sumber masalahnya. Ya. Harus cari dulu sumber masalahnya. Dan sumber masalahnya adalah tentunya ada pada hati. Ya. Ada pada hatinya. Sebagai sebuah analogi ini. Ya. Teman-teman misalkan sedang sariawan, ya. Sedang sakit mulut atau sakit gigi. Ada makanan enak sekali luar biasa. Nasi kebuli misalkan yang harganya 200.000. Ayamnya sudah bukan satu potong lagi, satu ekor ayamnya. Enak luar biasa ya. Bumbunya pun meresap gitu. Ya, Masya Allah. Apalagi kalau misalkan makan kebuli di restorannya Ustaz Khalid misalkan. Wah, Masya Allah. Tapi lagi sariawan. Ya, lagi sakit gigi atau sakit mulut misalnya. Bisa menikmati nggak kira-kira? Enggak. Ya. Sama dengan Al-Quran. Al-Quran itu lezat, enak. Ma'dubatullah. Hidangan dari Allah. Dalam tanda kutip, Allah yang meraciknya. Ya. Allah yang menyajikan segala macam. Pasti tentu enak. Ya. Makanan saja itu ya. Kalau chef bintang 5 yang menyajikan enak luar biasa, beda dengan yang mungkin yang biasa. Apalagi ini ya, Al-Qur'an itu ma'dubatullah, hidangan dari Allah. Semuanya bersumber dari Allah, pasti enak. Kalau kita ngerasa nggak enak, nggak nikmat, nggak bisa lama-lama dengan Al-Qur'an, mudah bosan, mudah ngantuk, nah berarti ada yang salah. Hati kita. Khususnya dengan hati kita. Lau tahurat qulubuna masyabi'at min kalami rabbina. Kalaulah hati kita ini bersih, maka tidak akan pernah kenyang kita dalam membaca kalamullah, ya, Al-Quran. Ya, namanya kalau seseorang sudah cinta akan sesuatu, pasti itu akan menikmati. Ya, secapek apapun, selelah apapun tuh kalau sudah nikmat, sudah cinta, sudah merasa nikmat tuh pasti akan dilakukan.
Sini ada yang pernah naik gunung nggak? Hiking gitu. Ya. Oh, hiking tuh capek luar biasa, antum bawa carrier ya, tas besar isinya bekal antum. Perjalanan menanjak pun capek luar biasa. Jangankan nanjak gunung, nanjak sini aja kadang. Itu Ustadz aja di sana ya, yang di bawah itu nanjak gitu. Wah, capek gitu. Udah capek. Apalagi ini naik gunung. Capeknya luar biasa pasti. Bawa beban berat. Kadang mungkin dinginnya luar biasa gitu. Ya. Nanjak tuh biasa maghrib. Mulai maghrib. Ya. Tujuannya, targetnya subuh di puncak. Buat lihat apa? Ya, nobar sunrise gitu. Tapi nggak ngantuk. Ada nggak kira-kira yang sudah capek-capek nanjak gunung gitu ya, berjam-jam ditempuh, ketika sampai puncak malah ngantuk gitu? Nggak ada yang ngantuk. Justru itu yang ditunggu sunrise-nya. Ya. Justru itu yang diharapkan menjadi tujuan utamanya adalah sunrise-nya itu, matahari terbit. Nggak ada yang ngantuk. Ya, kan lucu. Sudah capek-capek nanjak gunung, ya, mau lihat sunrise malah ngantuk, kan lucu. Tapi nggak ada tuh kejadian seperti itu, karena memang itu yang dicari. Dan mereka cinta dengan apa yang mereka lakukan, menikmati. Ya. Jadi yang namanya ngantuk, namanya capek, namanya lelah tuh kadang mental block dari dalam diri kita. Mental block, dan yang kalau hal spiritual ya itu tadi, ada yang salah dari hati kita. Inna fi dzalika la dzikra, surah Qaf. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah dzikra. Apa dzikra? Peringatan, pengingat. Ya. Di dalamnya banyak hikmah, pelajaran. Liman kana lahu qalbun. Bagi siapa yang memiliki hati. Oh, Ustaz, saya punya hati kok nih. Masih hidup gitu. Kadang sakit hati juga kok dibentak Ustaz misalnya. Iya. Tapi maksudnya adalah liman kana lahu qalbun ini adalah qalbun hayy. Hati yang hidup. Hati yang sehat. Ya. Dia nggak akan bosen, nggak akan capek, nggak akan ngantuk. Kalau misalkan memang ya kita berusaha untuk sama-sama selalu membersihkan hati kita. Ya, seperti yang di buku kemarin yang kita bahas, Tarbiyah Syakhsiyah yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran. Yang pertama itu memperbanyak tilawah. Bagaimana kita bisa mengistimbat, mengambil faidah atau mengambil pelajaran dari Al-Quran kalau kita nggak mau membaca. Itu adalah pintu utama, pintu pertama, ya, langkah pertama kita untuk bisa menjadi ahli Al-Quran. Mengamalkan Al-Quran itu pintunya dari tilawah terlebih, dari membaca dulu. Ya. Menikmati Al-Quran itu bacanya harus enak, harus bagus, harus tartil. Dan ini semua, apalagi mungkin santri baru, ini sedang proses. Jadi jangan ada yang, Ustaz saya mau ziyadah aja, mau setoran baru. Enggak, antum tilawah dulu. Ngaji dulu. Tahqiq, pelan-pelan bacanya. Resapi, ya. Latihan, sekaligus latihan makharijul hurufnya. Itu ya. Terakhir mungkin Ustaz sampaikan, sebagus apapun suatu benih, ya, kalau ditanam di tanah yang tandus, maka tidak akan pernah bisa tumbuh. Tapi benih apapun jika ditanam di suatu tanah yang subur, insya Allah akan tumbuh. Al-Quran ini bagaikan benih yang bagusnya luar biasa. Paling bagus. Kalau misalkan kita tidak berusaha untuk menggemburkan, ya, atau mensuburkan tanah kita, atau dalam artian di sini adalah hati, mensucikan hati, membersihkan hati dari segala penyakitnya dan dari segala kemaksiatan, maka tidak akan pernah bisa tumbuh bersemayam di dalam hati kita. Ya, syukran, jazakumullah khairan, syukur nafsi bitaqallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.